Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu ya. Mohon maaf sebelumnya Ibu sudah mengganggu. Tidak. Mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya Ibu, mengganggu aktivitasnya Ibu. Dan tujuan saya juga datang ke sini adalah untuk melakukan wawancara dengan Ibu berhubungan dengan pengambilan keputusan. Nah, wawancara ini saya lakukan adalah untuk pemenuhan tugas saya selaku CBP, Bu ya, itu angkatan 5, dan kita ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, dan fokus kita dalam wawancara itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara kepala sekolah dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, baik Ibu, dan sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, Bu, fokus kita pada wawancara ini adalah tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran dilema etika dengan bujukan moral. Nah, untuk itu saya mau dengar dulu cerita yang pernah Ibu alami yang berhubungan dengan kasus-kasus yang memiliki unsur dilema etika. Seperti itu, Bu. Oke, makasih banyak. Ada 2 kasus yang selama 1 tahun lebih saya berada di sekolah ini, karena mutasi saya ke sekolah ini tertanggal September 2021. Nah, dalam kurun waktu tersebut ada 2 masalah yang saya hadapi yang ada hubungannya dengan peserta didik. Yang pertama, siswa kelas 1 yang termasuk di peserta didik baru. Ada 2 orang yang belum mencapai umur 6 tahun. Masih ada yang 5 tahun 4 bulan, ada yang 5 tahun 7 bulan. Ya. Jadi belum memenuhi syarat pada persyaratan, kalau kita lihat dari persyaratan pada PPDB. Karena yang harus diprioritaskan itu adalah yang umur 6 tahun ke atas. Sementara kalau saya dilema di sini, mau terimakah atau tidak. Sementara orang tua memaksa anaknya untuk supaya sudah bisa didaftarkan. Benturannya di aturan yang harus persyaratan siswa peserta didik baru itu adalah yang umur 6 tahun ke atas. Kemudian yang kasus kedua adalah ada siswa kelas 5 sudah kurang lebih 1 tahun pembelajaran berlangsung, tidak masuk. Setelah saya pelajari, saya kunjungi ke rumah, yang bersangkutan tidak mau masuk karena harus dijaga oleh orang tuanya. Karena mungkin pengaruh pembelajaran kemarin yang masih pada kasus COVID. Jadi anak-anak dibelajarkan di rumah secara luring, dan ada juga yang belajar langsung di sekolah tapi bertahap dibagi beberapa sesi, yang kebetulan anak tersebut harus dijaga oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, jadi dia juga tidak masuk sekolah. Seterusnya seperti itu. Nah, untuk tahun pelajaran ini 2021-2022 yang bersangkutan tidak mau lagi. Setelah diadakan home visit, dipertanyakan apa masalahnya, setelah diidentifikasi masalahnya seperti itu. Anak ini tidak mau masuk kalau orang tuanya tidak menjaga dia. Nah, benturannya di aturan wajib belajar 9 tahun. Karena harus sampai lulus. Ya, sampai lulus. Walaupun yang bersangkutan tidak masuk-masuk, kita perlu mengajak anak tersebut untuk tetap masuk sekolah. Nah, kemudian juga diperhadapkan dengan
peraturan di BOS bahwa yang anak sudah kurang lebih 1 tahun tidak masuk sekolah itu harus di DO, peraturan di BOS, karena kita yang melaporkan ke sinkron antara dana BOS dengan data Dapodik itu harus yang real, nyata, bahwa jumlah siswa di sekolah itu harus yang real. Jadi seperti itu. Dengan berarti kami dengan adanya peraturan tersebut, regulasi tersebut, dengan keadaan terpaksa kami mengeluarkan anak ini dari data Dapodik. Jadi seperti itu. Jadi ada 2 masalah yang saya hadapi. Dan masalah itu ternyata memiliki nilai-nilai yang bertentangan atau nilai yang berbenturan. Di satu sisi kita misalkan menerima untuk kasus pertama tentang ada orang tua yang memaksa anaknya untuk didaftarkan sementara anaknya belum cukup umur, sedangkan sekolah mempersyaratkan siswa yang bisa didaftarkan itu harus 6 tahun. 6 tahun ke atas lebih, ya. sedangkan usianya Jadi kalau dia belum 6 tahun, dengan sendirinya tidak terbaca di Dapodik. Di satu sisi juga kita memperhatikan keinginan daripada orang tuanya, anaknya juga maunya tetap sekolah ya. Nah, ini beberapa dilema yang Ibu hadapi dari kasus-kasus ataupun dari kasus-kasus yang mungkin ini hanya 2 dari beberapa sekian banyak kasus ya. Nah, kemudian Ibu bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Ya, dari 2 kasus tersebut kita melihat dulu apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Nah, kalau dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan yang sama-sama benar, kedua-duanya benar, ya, tetapi bertentangan. Kemudian yang ada hubungannya dengan bujukan moral, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara yang benar atau salah. Ya, seperti itu. Dilema etika dua-duanya benar. Iya, dua-duanya benar. Kalau bujukan moral adalah ada yang benar, ada yang salah. Ya. Nah, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ya, ketika kita menghadapi masalah tersebut, ada tentang dilema etika ini, ada nilai-nilai kebijakan yang mendasar yang harus kita pelajari, yang kita pertimbangkan, seperti adanya rasa cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab serta penghargaan akan hidup. Contohnya di dalam pembelajaran, contoh guru kadang harus membuat pilihan. Ya. Bila satu kelompok masih diadakan perbaikan, sementara kelompok yang lain sudah harus melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Contoh ini kasus di dalam kelas. Kalau yang kasus 2 tadi itu secara umum, ini yang jadi itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Antaranya cinta dan kasih berdasarkan pada nilai-nilai kebijakan, kebajikan, toleransi, dan juga seperti yang sudah Ibu contohkan di kelas tadi. Nah, berikut Ibu kira-kira langkah-langkah apa saja ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam setiap pengambilan keputusan? Kalau langkah-langkah, ada beberapa hal langkah-langkah yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada rasa cinta, kasih sayang, dan kebenaran. Ya.
keadilan, ya, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya kita menentukan siapa saja yang terlibat. Jadi kalau misalnya di sekolah ada peserta didik, ada guru, dan semua stakeholder yang ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Jadi faktanya apa, anak ini tidak masuk sekolah, apa kendalanya. Jadi kita harus mencari fakta-fakta yang mendukung pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kita uji benar salahnya. Ya, ada uji ilegal. Jadi ada regulasinya, peraturannya, ada dipublikasikankah atau tidak. Keteladanan pada diri kita untuk orang lain. Kemudian ada pengujian benar dan benar, ya, yang terjadi di antara individu dengan masyarakat. Jadi misalnya oleh sekolah dengan masyarakat, jadi seperti itu. Kemudian ada perhitungan jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian prinsip resolusi yang kita mempertimbangkan hasil akhir, kita melihat kejadian awal, kemudian ada prosesnya, kemudian ada hasil akhir. Yang terakhir kita membuat keputusan inti untuk merefleksi bahwa bagaimana refleksi kita terhadap masalah tersebut sebagai keputusan untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi itu yang tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah Ibu ambil atau Ibu lakukan selama pengambilan keputusan. Ya, yang saya bisa tangkap di sini, yang pertama Ibu mengenali dulu kasus tersebut. Patulan suara tidak apa-apa dari sebelah. Tidak apa. Yang pertama Ibu mengenali dulu kasus tersebut, kemudian mengumpulkan data-data yang relevan, kemudian ketika melakukan pengujian, ada Ibu diregulasi, Nah, sampai akhirnya Ibu mengambil suatu keputusan yang memang keputusan yang sudah Ibu yakini itu sudah benar karena sudah melalui beberapa tahapan tadi. Ya. Nah, sekarang apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang paling penting itu adalah kita pikirkan untuk melakukannya untuk demi kebaikan orang banyak. Jadi sekolah jadi baik, siswa juga jadi baik ke depannya. Kemudian melakukan apa yang Anda harapkan, orang lain akan lakukan pada diri kita sendiri. Kemudian ada yang paling utama itu adalah menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai kebenaran yang ada di dalam diri kita yang sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi itu ya Bu, hal-hal yang menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan selama ini. Kemudian apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, kalau kita bicara tantangan, yang paling banyak itu adalah resikonya terhadap diri kita sendiri. Contohnya seperti kasus tadi, mungkin ada dari pihak-pihak lain atau dari kelompok-kelompok tertentu menganggap bahwa diri kita ini tidak adil dalam mengambil keputusan apabila masalah tersebut tidak dipikirkan secara baik-baik. Ya, kemudian apa Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Ya. Atau bagaimana? Kalau mengenai penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan masalah seperti tadi,
tergantung dari permasalahan yang kita hadapi. Apabila masalahnya kita anggap ringan, maka pada saat itu juga kita bisa selesaikan. Namun sebaliknya apabila kasusnya rumit, kita harus membuat jadwal atau tata kala yang ada hubungannya dengan penyelesaian masalah tersebut. Contohnya seperti kita mengacu pada prosedur, pada langkah-langkah pengambilan keputusan seperti pemahaman identifikasi masalah. Kita harus pahami dulu bahwa kita identifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian mengumpulkan data yang harus kita analisis. Berikutnya mengadakan evaluasi alternatif. Ya. Kemudian pemilihan alternatif yang terbaik. Terakhir kita mengambil keputusan yang terbaik. Jadi itulah. Jadi tergantung sulit tidaknya masalah ya Bu. Kalau sulit ya mungkin harus butuh waktu dijadwalkan. Ya, kalau masalahnya ringan mungkin dapat diselesaikan pada saat itu. Ya. Kemudian Bu, apakah ada seseorang ataupun faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Ya. Setiap pengambilan keputusan kita harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Kalau di dunia pendidikan kita mempertimbangkan berupa di internal sekolah, kita harus mempertimbangkan masukan-masukan atau saran-saran dari beberapa pihak untuk memotivasi, membersihkan persepsi kepribadian, konsep diri, dan pembelajaran sikap yang kita harus pahami. Jadi itu yang faktor internalnya. Kemudian kalau eksternal jelas ini di luar area sekolah, seperti keadaan orang tua, budaya hidupnya bagaimana, tingkat sosial ekonominya bagaimana, pemahaman atau referensi dalam penyelesaian masalah bagaimana, keadaan keluarganya bagaimana. Yang paling pokok sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa menggunakan medsos secara bijaksana untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Misalnya sharing ke sekolah lain, kira-kira bagaimana cara mengambil keputusan dalam hal permasalahan dalam satu kasus. Seperti itu. Ya. Baik Bu, dari semua apa yang sudah Ibu paparkan dan juga Ibu jawab untuk pertanyaan-pertanyaan ini, nah apa kira-kira yang menjadi pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman ini? Ya. Dengan adanya masalah ini kita bisa dapat mempelajari bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan, bagaimana prosedurnya, bagaimana cara menjadwalkan, sehingga suatu masalah bisa kita selesaikan dengan baik. Nah, dari situ kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dari pengalaman tersebut kita dapat bisa jadi masukan untuk kita, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Jadi selain menggunakan prinsip ini dan juga menjadikan pengalaman sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Okay. Terima kasih banyak Bu atas waktunya, dan juga terima kasih juga sama-sama untuk Ibu sudah meluangkan waktu dan bersedia. Sama-sama. Iya, bersedia saya wawancarai, dan mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam wawancara saya tadi. Dan lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang itu.